Suara mesin truk tua menderu keras, perlahan membelah keheningan fajar Jakarta. Ini adalah suara awal sebuah pelarian dari kehidupan lama. Di dalam kabin, duduk Vano dan Rania. Dua jiwa yang baru saja melepaskan diri dari rantai takdir lama, merasa lebih kaya secara batin, meski secara material nihil. Vano menatap jam tangannya, dan menyadari bahwa pukul 6 pagi yang biasanya dihabiskan untuk kopi mahal di menara, kini dipenuhi aroma cat minyak. Rania menggenggam tangan Vano, dan Vano merasakan ketenangan yang tak pernah bisa ia hitung dalam spreadsheet kehidupannya. "Kemana kita melarikan diri, Rania?" tanya Vano, suaranya pelan dan jujur, menyadari bahwa pertanyaan itu tidak memiliki variabel yang terukur. Rania bersandar di bahu Vano, matanya menatap lukisan jembatan di atas deret angka yang terikat erat di belakang. Ke tempat yang jauh dari angka, Vano, tempat yang hanya menerima keindahan sejati, jawab Rania. Rania mengarahkan Vano ke gudang studio Rangkai, sebuah kawasan industri tua di pinggiran kota, tempat yang dikenal Vano hanya sebagai titik kerugian. Mereka tiba di depan bangunan yang tampak terlantar, dengan cat dinding mengelupas, dan aura kesunyian yang menenangkan. Gudang itu adalah milik seorang teman seniman Rania, yang berbaik hati mengizinkan mereka menitipkan semua karya seni yang mereka selamatkan. Udara di gudang itu terasa lembab dan berbau karat. Kontras tajam dengan lantai marmer mengkilap yang ditinggalkan Vano. "Ini tempat kita memulai babak baru," kata Rania, membuka pintu gudang dengan kunci usang dan suara engsel yang berderit. Mereka segera bekerja, membongkar truk, dan memindahkan lukisan demi lukisan, serta patung demi patung, dengan kerja sama fisik yang terasa baru bagi Vano. Vano, yang biasa memberi perintah, kini menggunakan setiap inci fisiknya untuk pekerjaan kasar yang membutuhkan ketulusan. Keringat membasahi kemeja Vano, sebuah sensasi yang terasa lebih jujur daripada hasil bonus akhir tahun yang pernah ia terima. Rania memimpin proses ini dalam diam, dan Vano mengikuti setiap instruksi tanpa perlu analisis atau pembenaran logis. Proses pemindahan karya ini terasa seperti ritual penebusan dosa pribadi bagi Vano atas masa lalunya. Ketika mereka selesai, lukisan-lukisan itu memenuhi gudang. Disinari cahaya pagi dari celah atap, menciptakan tarian debu yang magis. "Indah," gumam Vano melihat hasil karyanya, menyadari ia telah memindahkan takdir baru. "Sekarang, kita punya rumah, Vano, rumah sementara bagi kebodohan yang indah ini," kata Rania, menyandarkan jembatan di dinding utama. Mereka duduk di lantai dingin, di antara sisa-sisa keos, merasakan kelelahan yang manis menjalar di tubuh. "Secara logis, kita sekarang pengangguran dengan aset non-liquid dan nol rencana," Vano memulai. Senyumnya pahit, tidak bisa melepaskan diksi finansialnya. Rania memukul bahu Vano pelan. "Hentikan hitungan itu. Logika, kita punya modal untuk memulai." "Modal apa?" "Uangku di bank akan segera habis untuk biaya operasional." Vano bingung. "Modal kita adalah keberanian untuk meninggalkan yang stabil dan jiwa dari karya seni ini." Rania menunjuk lukisan. Mereka membeli mie instan dari warung kecil di seberang gudang yang beraroma bawang goreng dan cabai yang pedas. Malam itu, mereka berbagi mie di dalam mangkuk yang sama. Vano makan dengan lahap, menemukan kebahagiaan sejati dalam rasa asin yang sederhana. "Dulu, aku menghabiskan 3 juta untuk makan malam mewah, hanya untuk menyepakati angka nol yang menguntungkan," kata Vano. "Dan malam ini, kau bahagia dengan 10.000 rupiah tanpa angka nol di belakangnya." Rania membalas, matanya penuh kehangatan. "Ini adalah pelajaran pertama, Vano. Kebahagiaan sejati tidak berkorelasi dengan jumlah uang yang dikeluarkan." Vano membuka laptopnya. Meskipun ia pengangguran, ia tidak bisa membiarkan otaknya berhenti menghitung. Ia mulai membuat spreadsheet baru. Bukan untuk investasi, melainkan untuk mengukur biaya hidup minimal mereka berdua. Rania melihat Vano. Senyumnya geli melihat kebiasaan itu yang sulit hilang. Rania mendekat, melihat kolom-kolom, kebutuhan pangan minimum, biaya sewa gudang, dan dana darurat 3 bulan. Ia mengambil spidol dan menulis di bagian paling atas spreadsheet Vano, variabel irasional, keindahan dan harapan. "Kolom itu tidak bisa diisi, Rania. Itu bukan data yang terukur." Vano memprotes lembut. "Justru itu yang harus kau yakini. Logika. Kolom terpenting dalam hidup adalah yang tidak bisa diisi, tetapi harus diimani," Rania menjelaskan. Vano menutup laptopnya. Ia menyerah pada logika Rania, sebuah logika yang berbasis pada iman dan intuisi. "Baiklah, aku menyerah pada angka. Sekarang,
Apa rencana kita selanjutnya? Rania kini serius. Ia duduk di hadapan Vano, wajahnya memancarkan gairah seorang seniman sejati. Kita akan mengadakan pameran tunggal di sini, menciptakan seni yang berpihak pada kebenaran, bukan pada pasar, ujar Rania bersemangat. Pameran itu harus menjadi sebuah pernyataan kolektif, sebuah manifestasi jiwa, bukan sekadar etalase penjualan. Judul pameran itu, Utang Kenangan dan Laba Hati. Sebuah judul yang jujur dan menelanjangi semua kisah mereka. Secara komersial, itu bunuh diri, Vano memperingatkan, sebagai refleks logika yang tersisa. Secara jujur, itu adalah yang kita butuhkan untuk menarik perhatian yang tepat, Rania membalas. Kau akan mengurus bagian keuangan, Vano, tapi dengan etika baru. Kau akan menjual karya ini dengan harga kejujuran. Vano tertawa, sebuah tawa lepas yang telah lama hilang. Aku mengurus keuangan untuk pameran anti pasar, ide itu gila. Ya, kau akan menjadi konsultan etika keuangan seniman. Rania menyimpulkan, kau akan menjembatani jurang antara keindahan dan modal. Ide itu terasa sempurna, menggabungkan kemampuan Vano yang terukur dengan nilai Rania yang tidak terukur dalam sebuah sinergi baru. Vano mulai merancang proposal keuangan yang paling aneh yang pernah ia buat. Berfokus pada biaya operasional yang jujur. Ia menghitung biaya cat, sewa gudang, dan promosi minimalis. Lalu mencari angel investor kecil yang mencintai seni. Vano mencari orang-orang yang bisa memahami bahwa ada investasi yang lebih berharga daripada uang, investasi pada narasi karya. Selama beberapa hari, Vano dan Rania hidup di gudang itu, tidur beralaskan kanvas bekas, dengan bau minyak dan thinner. Vano tidak pernah mengeluh. Kemewahan masa lalunya terasa hampa dibandingkan kehadiran Rania yang nyata. Ia merasakan kenikmatan dalam kerja keras fisik yang terasa lebih jujur daripada kekuasaan di menara kaca. Suatu malam, saat Vano sedang menghitung sisa uangnya, ia merasa sangat takut. Ketakutan akan kemiskinan dan kegagalan, dan ketakutan akan mempermalukan Rania, menghantuinya. Ketakutan itu adalah sisa-sisa logika yang masih mendominasi bagian terdalam dirinya. Rania datang, duduk di sampingnya, meletakkan kepalanya di bahu Vano yang tegang. Apa yang kau hitung? Logika. Rania berbisik. Aku menghitung hari. Rania, berapa lama kita bisa bertahan sebelum harus menyerah pada kenyataan? Vano mengakui kejujurannya. Rania mengangkat kepalanya, menatap mata Vano yang kini penuh keraguan. Jangan hitung hari, Vano, hitung saja momen ini. Hitung saja keberanianmu, Rania berkata. Rania memegang wajah Vano dengan kedua tangannya, dan dinginnya tangan Rania menenangkan kepanikan itu. Aku tidak memintamu menjadi miskin, Vano. Aku hanya memintamu menjadi bebas dari tirani angka, Rania menjelaskan. Dan aku bebas bersamamu, Vano membalas. Tapi aku ingin memberimu kehidupan yang terukur. Kehidupan yang layak bagiku adalah yang kau bagi dengan tulus, tanpa ada angka yang bersembunyi di baliknya, jawab Rania. Mereka berbagi ciuman yang lambat dan mendalam. Ciuman yang terasa seperti rekonsiliasi total dan janji tak tertulis. Ciuman itu adalah laba emosional yang tak terhingga. Sebuah nilai yang Vano kini akhirnya mengerti. Keesokan harinya, Vano bangun dengan ide baru. Ia akan menggunakan keahliannya, tetapi dengan hati nurani yang baru. Ia mulai menghubungi relasi lamanya, bukan untuk meminta pekerjaan, melainkan untuk menawarkan layanan konsultasi etika dan keberlanjutan merek. Ia menawarkan model bisnis baru. Bagaimana perusahaan besar bisa berinvestasi di seni lokal secara etis, tanpa manipulasi. Awalnya, ia ditolak mentah-mentah. Mereka menertawakan Vano, mantan Golden Boy, yang kini dipecat. Mereka melihatnya sebagai kerugian, sebagai kegilaan yang menular, sebuah anomali yang harus dihindari. Tetapi, Vano gigih. Ia merumuskan kembali proposalnya, menggunakan diksi yang ia kuasai: sustainability, brand value, dan community impact. Ia mengganti kata profit dengan purpose di bagian kesimpulan, dan ternyata itu berhasil menarik perhatian. Akhirnya, sebuah yayasan kecil yang peduli pada lingkungan merespons. Mereka tertarik pada konsep investasi etika Vano. Ini adalah pekerjaan pertamanya. Gaji yang ditawarkan kecil, sangat kecil, tetapi itu adalah kemenangan moral. Rania merayakan kemenangan itu dengan melukis Vano. Bukan Vano berjas yang berkuasa, melainkan Vano yang sedang tidur di kursi gudang, memegang buku puisi. Lukisan itu ia beri judul, Sang Logika yang Terbebas.
sebuah ode untuk transformasi kekasihnya. Rania tidak peduli pada gaji kecil itu. Ia peduli pada Vano yang telah menemukan makna baru dalam keahliannya. Vano kini memiliki 2 pekerjaan, konsultan etika dan manajer logistik pameran. Ia mengurus logistik pameran Rania yang akan diadakan di gudang itu sendiri, mengubah ruang berdebu menjadi katedral seni sementara. Rania sibuk menyelesaikan lukisan-lukisan baru. Semuanya terinspirasi dari kisah Vano, keraguan, penebusan, dan harapan. Mereka bekerja berdampingan dalam kekacauan yang terorganisir. Vano membawa struktur, Rania membawa jiwa. Vano masih membuat spreadsheet, tetapi kini ia mengisinya dengan data yang lebih membumi. Rania melihat spreadsheet itu. Kini ia tidak memprotes, tetapi justru menambahkan kolom baru. Waktu bersama tak terukur. Kolom ini harus selalu penuh. Vano, ini adalah laba yang sesungguhnya. Rania tersenyum lembut. Vano mencium Rania di kening. Ia belajar bahwa kolom itulah yang memang paling penting. Mereka telah membangun jembatan, dan kini mereka membangun rumah baru di atasnya. Rumah yang tidak terbuat dari menara kaca, tetapi dari kanvas dan angka yang jujur. Mereka berdua tahu, masa depan mereka penuh ketidakpastian. Mereka mungkin gagal, mungkin kembali ke titik nol, tetapi mereka tidak takut. Karena kegagalan itu kini akan mereka hitung dan hadapi berdua. Malam terakhir mereka di gudang itu, sebelum pameran dibuka terasa sakral, Vano dan Rania berdiri di depan lukisan jembatan. Lukisan itu kini kering, kokoh, dan siap dipamerkan. Aku tidak pernah berpikir hidupku akan serumit dan seindah ini, Rania. Vano mengaku, memeluk Rania dari belakang. Hidup yang rumit itulah yang membuat kita merasa layak. Logika. Mari kita tunjukkan pada dunia bahwa cinta tidak bisa dilikuidasi. Rania berbisik. Hari esok adalah pameran. Hari esok adalah ujian terakhir bagi logika dan cinta mereka. Ujian di hadapan publik. Jika Anda menikmati alur cerita ini, jangan lupa untuk mendukung kami. Mohon kiranya untuk menekan tombol like, share ke teman-teman pecinta sastra Anda, dan subscribe ke channel Narasi Sastra. Dukungan Anda memungkinkan kami untuk terus menghadirkan kisah-kisah lainnya.